Hari ini, jika matamu terang, teranglah penglihatanmu, dan jika matamu gelap, gelaplah penglihatanmu. Itu kembali saya tarik ke refleksi diri saya, khususnya perjuangan saya selama 1 tahun ini di kelas 6. Kita tahu sendiri anak saya itu semuanya istimewanya luar biasa, dan mereka itu sungguh-sungguh berkat bagi saya, karena walaupun mereka 6, mereka itu bisa dikalikan satu pribadi mungkin 10 orang, jadi kemungkinan 60 pribadi yang saya hadapi setiap hari begitu. Karena yang ini begini, yang ini begini, semua mereka itu punya kekasan masing-masing. Harus saya masuk ke dalam diri mereka juga setiap hari itu. Saya, khususnya pengabdian saya selama 1 tahun ini, saya sungguh-sungguh berusaha hadir di tengah-tengah mereka sebagai guru, suster. Kalau guru, saya mungkin hanya mengajari begitu, mengajari, tapi saya lebih membawakan diri saya itu sebagai ibu untuk mereka. Masih diberi nafas kehidupan di tempat yang sejuk ini. Baik, pengalaman saya selama setahun ini, suster, di tahun 2020, tahun ajaran 2024-2025. Ya, saya sangat bersyukur karena ya masih diberi kesehatan. Saya lihat walaupun mereka kadang berbeda-beda unit, tetapi ketika saya masuk ke kelas, tetapi kebersamaan itu masih ada. Yang suster sudah bacakan tadi, kalau teranglah mata kita, kita pasti terang melihat sesuatu. Kalau gelap mata kita, pasti kita gelap melihat sesuatu, segala sesuatunya. Jadi saya merasa mata saya selama ini terang melihat anak didik saya di kelas. Kenapa saya mengatakan terang? Karena saya sungguh-sungguh memang mencari ibu dan sahabat yang sejak saya rasakan. Lainlah kalau suster atau teman-teman melihat, tapi sejak ini saya sungguh-sungguh saya rasa menjadi ibu dan sahabat sama mereka. Saya bukan menjadi guru atau pengajar sama mereka, tapi saya selalu mengambil dari segi positifnya berbagai macam karakter yang dihadapi beberapa siswa. Jadi kita harus, saya seperti selalu ingat apa yang suster katakan, kalau bukan siswa seperti ini dia tidak akan sekolah di sini. Jadi saya selalu ambil segi positifnya antara anak-anak mereka. Seperti pengalaman kemarin, beberapa orang tua siswa merasa senang juga saya sharing. Jadi itu adalah kebahagiaan saya juga, di mana dia saya ceritakan bagaimana anak-anaknya, jadi dia sangat mendukung dan merasa memberikan penguatan juga kepada saya sekarang. Jadi saya pun merasa senang juga, saya berbagi pengalaman saya dan saya rajin juga share di grup kami sekarang. Ada pun firman yang bisa saya tangkap, saya refleksikan atau pengalaman saya selama sekolah mengajar di SLB Kaliatul adalah jangan mengumpulkan harta yang akan bisa dicuri oleh orang, karena fokusmu akan selalu ada pada harta itu. Jadi dari situ yang dapat saya ambil adalah saya sebenarnya harus untuk mengajari anak-anak itu agar memang kalau dalam mengajari anak-anak itu dapat saya berpikir lebih luas untuk mengembangkan potensi-potensi mereka begitu, suster. Karena yang saya lihat dari kemarin juga, saya setelah sharing dengan orang tua mereka, harapan-harapan orang tua mereka juga besar, meskipun mereka juga tahu kalau ada batasan-batasan yang memang yang saya dapat dari inti hari ini, yaitu kata di mana hartamu berada, di situ itulah hatimu berada. Menurut saya, pengalaman saya yang saya ambil dalam perjalanan saya di 1 tahun dalam mendidik anak-anak, mereka adalah harta buat saya gitu. Kenapa? Karena harta itu berharga gitu. Harta